Anda melihat fakta persidangan dari CCTV bahwa setelah ia meminum kopi Vietnam itu, maka tubuh Mirna langsung bereaksi, ia merasa kepanasan, ia kemudian langsung begitu cepat tidak sadarkan diri dan kemudian terbujur kaku. Jadi kondisi fisik itu yang Anda lihat dari CCTV. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Saya bukan peramal, tapi saya tahu dari aura mukanya bapaknya si Mirna ini, si Pak Solikin ini, itu kelihatan pas dia mau menundukkan kepala, terlihat jelas mukanya itu seolah-olah itu ya bukan dari hatinya sedih, karena kelihatan dari pipi kanannya, pipi kirinya, kelihatan dari mukanya dia belaga, dia menatap ke atas gitu loh. Sebenarnya ya kan itu dia dalam kepalsuan, seolah-olah dia sedih padahal tidak, itu dibuat-buat. Kalau orang yang sedih yang asli itu keluar dari hati, itu pasti terpancar dari muka. Ini aja bisa kelihatan dia sangat sedih, tapi ini enggak. Dalam kasus ini Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan.